Hulkbuster edisi pertama. Setiap bulan kita akan terus datang untuk membacakan 5 hoax bulan ini, dan kali ini kita akan bacakan 5 hoax yang paling hot selama 1 bulan ke belakang. Hoax yang pertama kita bacakan dari mana ini? Kita masih di kota Solo. Jadi ini kabarnya ada berita yang menyebut Solo masuk zona hitam COVID-19, dan ini dipicu adanya ledakan kasus. Dalam sehari itu ada 8 kasus positif COVID-19 di kota Solo pada 12 Juli 2020 lalu. Ini memicu kabar-kabar burung yang menyebut bahwa zona Solo itu masuk ke zona hitam. Apakah benar demikian? Ini sebenarnya juga Solo masuk zona resiko zona hitam itu pertama kali disebutkan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID Solo, Pak Ahyani. Yang waktu itu ngomong katanya Solo karena lonjakan kasusnya sangat tinggi, waktu itu kan mencapai rekor sampai 18 kasus COVID, dan itu kebanyakan di nakes. Dan itu dari klaster nakes gitu, dan bukan cuma nakes, klaster pasar juga, dan itu membuat Solo kasusnya meningkat drastis. Karena meningkatnya sudah nggak karu-karuan, artinya sudah nggak normal lagi. Pak Ahyani waktu itu ngomong, wah ini sudah bukan zona merah lagi gitu, tapi ini zona hitam gitu. Padahal kalau kita cek faktanya, zona hitam itu nggak ada dalam zona resiko COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Nasional itu ya. Dan paling parahnya itu apa? Paling parah itu kan merah, dan paling parah merah. Dan kita waktu itu Solo, waktu penambahan 18 kasus itu, kalau kita lihat di websitenya, di website COVID Surakarta itu, kita belum masuk zona hitam, bahkan merah pun belum. Waktu itu masih masuk zona orange gitu. Masih orange ya? Perlu diketahui penambahan kasus banyak itu belum tentu akan mengubah status dari warna satu ke warna lainnya. Itu tergantung dari klasternya bisa dideteksi apa enggak gitu. Karena ini klasternya sudah teridentifikasi, dan pemerintah daerah setempat bisa menangani itu, jadi zona resiko itu tidak naik gitu, dari orange ke merah. Dan sepertinya ketika siaran ini direkam, belum juga masuk ke zona merah gitu. Solo masih oranye. Masih zona orange dan didominasi oleh nakes gitu. Jadi pernyataan Pak Ahyani ini semu seperti bukan pernyataan yang serius, tapi pernyataan yang trigger, sarkas gitu. Peringatan gitu. Itu dikuatkan oleh pernyataan Pak Rudi. Beberapa saat Wali Kota Solo. Ya, Wali Kota Solo. Dan Pak Rudi itu diwawancarai oleh wartawan, ditanya, Pak, apa benar Solo masuk zona hitam gitu? Pak Rudi ngomong, ya wes zona hitam, kita nyebutnya zona hitam aja gitu, supaya masyarakat bisa waspada gitu. Beberapa saat kemudian kan Pak Rudi klarifikasi kalau itu supaya masyarakat waspada gitu. Hanya peringatan. Dan tim cek fakta solopos.com, waktu pertama kali pernyataan Pak Ahyani keluar, kita juga periksa di beberapa. Pertama, situs berita yang menerbitkan itu kan detik.com, lalu diikuti oleh beberapa situs media lain dengan mengutip detik.com gitu. Jadi yang menyebut zona hitam. Ya, yang menyebut zona hitam, dan itu akhirnya pernyataan itu terus digulirkan sampai akhirnya detik.com juga melakukan klarifikasi lagi gitu. Dan di koran Solo Pos pada 1 hari setelah pernyataan itu keluar, kita periksa apakah benar Solo masuk zona hitam, dan faktanya pernyataan itu tidak benar, artinya tidak dikeluarkan secara serius. Ya, itu bukan pernyataan yang presisi gitu, karena kita belum masuk zona hitam gitu. Jadi ini kan kasusnya juga sekitar beberapa minggu yang lalu ya. Dan 12 Juli. Ya, dan ini jadi salah satu salah satu berita yang cukup menghebohkan waktu itu. Apalagi banyak di-share juga di WhatsApp dan banyak. Ini seperti waktu Surabaya zona hitam. Iya, sama. Ada beberapa kan yang dimasukkan zona hitam seperti Banjarmasin atau Balikpapan. Banjarmasin itu juga dimasukkan zona hitam.
Padahal zona hitam itu tidak Padahal ada. zona hitam nggak ada. Mentok itu zona merah. Zona merah mentok Mentok itu zona merah, nggak ada zona hitam COVID-19. di masyarakat itu. Oke, Solo zona hitam termasuk dalam hoax yang kategorinya misinformasi. Misinformation. Kita lanjut ke hoax yang Hoax kedua. Wah, ini cukup menggelikan dan cukup menjijikan. Jadi ada hoax yang sempat viral juga beberapa pekan lalu soal hebohnya kentut member Twice, girl band asal Korea Utara. Korea Selatan. Korea Selatan ya. Girl band asal Korea Selatan. Ini katanya kentut para membernya dijual seharga Rp300.000. Dan kabar ini juga disertai dengan foto beberapa orang yang membawa kantong plastik yang kabarnya isi kantong plastik itu adalah udara yang ada bau kentutnya member Twice. Ya. Apakah benar ada kentut member Twice yang dijual seharga 300.000? Langsung kita klarifikasi. Ya, pertama kita mau ngomong penyebutan girl group dan girl band itu biasanya orang-orang fans K-pop juga sangat detail soal itu. Itu apa itu? Kalau Twice itu apa, Mas? Twice itu kan girl group ya. Oh, girl group. Kalau disebut girl band ada beberapa kelompok masyarakat K-pop yang nggak terima. Oh iya, soalnya nggak ada yang main drum ya. Iya, nggak ada yang main. Nah itu kalau girl group dan girl band kan katanya beda. Beda. Tapi kalau kita nyebutnya kayak ya wis bodoh aja. Lazimnya girl band. Lazimnya girl band. Dan ini Twice ini salah satu girl group di Korea Selatan. Korea Selatan yang sangat populer di Indonesia gitu. Jadi beberapa fan base-nya juga banyak gitu. Dan di sini sering jadi sasaran guyon. Sering buat bahan ejekan. Sering buat bahan ejekan, apalagi di postingannya satu ini gitu. Karena nuansanya sebetulnya nuansa parodi, Bukan nuansa berita serius. dan bukan nuansa berita serius. Jadi itu tetap kita klasifikasikan sebagai salah satu hoax juga. Kenapa? Karena kalau dalam terminologi cek fakta, sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, apapun itu, apapun motifnya, itu tetap diklasifikasikan Sebagai hoax atau kabar bohong. Seperti ini, seperti soal Twice ini. Kentut member Twice. Kentut member Twice itu diunggah oleh Bang Tawa dan kelakuan netizen di Instagram. Di Instagram. Nah, kalau kita lihat dari postingan-postingan Bang Tawa dan kelakuan netizen, memang mereka selalu mengeluarkan postingan yang nuansanya itu jenaka. Dan di postingan ini juga sama. Sebenarnya itu kan kalau kita lihat ya, kalau kita urai satu. Kan ada gambarnya tuh. Ya, itu ada gambarnya, ada berita, ada seolah-olah berita, judul berita, kapan berita itu diterbitkan, terus gambar. Itu dipelesetkan. Itu kan diterbitkan oleh Tribun News. Kalau Oh, berarti ada yang ngutip foto itu dengan keterangan seperti itu menjadi berita serius. Ya. Oh. Karena memang aslinya berita serius. Aslinya itu diposting oleh Tribun News. Gambar yang sama tuh loh. Oh, dengan informasi udara segar tadi. Bukan itu diedit judulnya gitu. Istilahnya diedit judulnya. Judul yang asli jual udara segar dengan harga 3.000, toko ini laris manis. Nah, yang rekayasa itu tulisan di akun Instagram juga tadi. Itu bunyinya gini, jual kentut member Twice dengan harga 300.000, toko ini laris manis gitu. Oh, udara segarnya diganti kentut member Twice. Iya, dan itu kalau dilacak di Google Image Search itu kita bisa langsung tahu itu gambar berasal dari mana. Dan caption aslinya mudah. Seperti apa? Itu sangat mudah untuk dilacak. Jadi untuk gambar yang satu ini kita kategorikan sebagai disinformasi, jenisnya itu adalah satir atau parodi. Kita lanjut ke hoax yang ketiga. Wah, ini ada hoax yang cukup aneh juga tentang kue klepon yang katanya nggak Islami, Mas Ivan. Jadi beredar poster atau foto kue klepon yang menyertakan caption bahwa kue klepon tidak Islami dan ada kalimat ajakan mari beralih ke makanan yang Islami. Dan di situ juga ada
seperti nama si pemilik foto ya, ini Abu Ikhwan Aziz ya kalau nggak salah, Abu Ikhwan Aziz. Nah ini apakah juga hoax atau memang ada kabar yang memang benar-benar dari sumber valid yang menyebutkan klepon tidak islami? Kita periksa sama-sama. Oke, kita breakdown dulu. Pertama yang perlu kita sampaikan, kalau informasi ini beredar di platform mana itu sampai sekarang belum terlacak. Belum jelas ya? Belum jelas. Tapi di Facebook ada pengunggah pertamanya, di Twitter ada pengunggah pertamanya dengan jam yang berbeda. Dan itu kalau dilihat di format fotonya, itu format foto yang sudah dikompresi gitu. Jadi artinya bukan foto asli yang di upload gitu. Sudah terkompres karena sudah dikirim gitu. Sudah dikirim di pesan, sampai akhirnya sampai muncul jadi kayak 3GP itu ya. Sampai akhirnya muncul di Twitter dan di Facebook. Oh. Kita bahas yang di Twitter karena yang di Facebook itu sebenarnya nggak begitu ramai. Yang ramai malah di Twitter. Memang di Twitter karena kan Twitter ada apa itu namanya, pengklasifikasian berdasarkan topik yang paling banyak dibahas. Namanya itu kan trending topic. Nah, kalau kita lihat dari pengunggah di Twitter itu banyak sekali kita temukan diunggah beberapa menit dihapus. Jadi pengunggah pertama itu menghapus gitu. Oh, tapi sudah di download atau di screenshot oleh netizen yang lain. Di retweet. Di screenshot terus di posting ulang kayak gitu. Di repost ya. Dan salah satu yang paling populer itu Memefest. @memefest, S-nya di belakang akunnya. Ya. Sama Iren Cute Mom. @Iren Cute Mom di Twitter. Dan itu tulisannya kira-kira gini. Astagfirullah, kelompok ini sebut kue klepon tidak islami dan harus dijauhi gitu. Dan di situ juga dimuat gambar klepon. Lalu nama Abu Ikhwan Aziz. Kita breakdown satu-satu. Yang pertama, klaim soal klepon tidak islami. Itu apakah? Kalau penelusuran dari kita tim Cek Fakta Selupos itu agak rancu. Maksudnya gini, islami itu maksudnya apa dulu? Apakah kleponnya harus dikasih sorban? Apakah harus dikasih gamis? Atau kleponnya harus sholat kan? Kan Islam itu maksudnya seperti apa? Kalau kan klepon nggak bisa syahadat juga. Iya, kan klepon nggak bisa. Nah, kalau maksudnya Islami adalah halal, kalau acuan Islami adalah kehalalan, maka sebetulnya MUI sudah mengeluarkan banyak fatwa yang menyebut produk klepon yang halal gitu. Sewajarnya klepon itu produk yang halal kan. Dengan bahan dasar klepon yang asli. Iya. Tidak ditambahin minyak babi. Tidak ditambahin minyak babi misalnya, atau dengan amer, dengan topping dari kulit anjing. Dengan topping liur anjing. Iya. Waduh. Lalu kalau itu kan sudah bukan klepon sebenarnya. Misalnya di dalamnya dileboni ganja. Gitu kan, atau sabu apa, putih-putih itu sabu. Iya, berarti itu kan nanti namanya beda lagi itu. Itu nggak islami. Klepon with sabu topping nanti. Iya, itu sewajarnya klepon yang wajar dengan bahan dasar yang wajar ya halal itu ya islami. Artinya bisa dimakan oleh, tidak dilarang untuk dimakan oleh umat Islam ya. Berarti untuk klaim klepon tidak Islam itu sudah rancu ya? Sudah rancu dan kita nyatakan itu nggak benar gitu ya. Dan yang kedua soal foto, itu foto mungkin maksudnya adalah ilustrasi, tapi tidak menyebutkan sumber utamanya, sumber pokoknya. Nah aslinya ini fotonya siapa ini? Nah ini kalau kita lihat dari pengunggah pertamanya itu di akun flickr.com. Akun ini memang menyediakan gambar-gambar untuk ilustrasi misalnya, yang untuk website-website profesional atau produksi-produksi profesional begitu. Dan itu pengunggah pertamanya Pinot Dita. Itu diunggah di flickr.com, website penyedia foto ilustrasi untuk
konten profesional gitu, untuk dipakai konten profesional itu oleh Pinot Dita pada 16 September 2008. Judul aslinya Indonesian Food, klepon sweet rice ball stuffed with coconut sugar. Berarti memang foto itu dengan keterangan klepon ya? Iya, itu memang klepon, cuman diambil mungkin maksudnya untuk ilustrasi aja gitu. Jadi bukan dimanfaatkan untuk ilustrasi aja. Dimanfaatkan untuk ilustrasi, jadi bukan asli diambil oleh yang membuat meme ini gitu. Berarti Abu Ikhwan Aziz ini bukan pemilik fotonya? Ini sosok ketiga, hal ketiga yang akan kita kupas. Abu Ikhwan Aziz ini juga membingungkan. Maksudnya waktu postingan ini muncul itu sekitar pagi ya, jam 10 atau jam 11 itu ya. Itu langsung di tracing oleh tim cek fakta solopos.com, dan kita nggak menemukan Abu Ikhwan Aziz di manapun. Artinya di media sosial juga nggak ada. Di media sosial juga nggak ada, dan logikanya kalau dia sadar bisa bikin meme untuk mempromosikan usahanya kan, di sini kan dikatakan dia punya seolah-olah punya usaha makanan yang islami. Makanan islami, jual kurma. Itu kalau logikanya ya dia pasti melek teknologi dan ngerti bagaimana cara mempromosikan usahanya. Salah satunya adalah dia pasti menandai tempat jualan di Google. Di Google Location. Atau setidaknya dia punya akun jualan di Instagram lah atau di mana lah. Nah ini kalau kita cek nggak ada Abu Ikhwan Aziz. Dan selang 6 jam kemudian, sekitar jam 4 atau beberapa jam setelahnya itu muncul nama Abu Ikhwan Aziz itu di Instagram, Facebook, banyak banget Twitter, ya? Banyak banget. Dan kalau kita lihat kalau di Instagram misalnya, kalau kita lihat domainnya itu domain palsu. Artinya kalau kita cek itu dia sudah beberapa kali ganti nama gitu. Dan berarti itu akun yang sebelumnya sudah ada, terus diganti namanya menjadi Abu Ikhwan Aziz. Yang namanya bukan Abu Ikhwan Aziz, awalnya terus jadi Abu Ikhwan Aziz dengan follower yang sudah ratusan dan ribuan gitu. Itu ketiga. Yang keempat tentang motif klepon tidak Islami ini. Apakah untuk mematikan usaha klepon? Nah itu yang nggak jelas. Artinya postingan ini dimaksudkan untuk apa? Maksudnya untuk menyindirkah atau ini untuk mempromosikan usaha? Itu kan di antara dua itu, mempromosikan usaha atau menyindir, itu nggak jelas. Artinya postingan ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tim cek fakta solopos.com mengklasifikasikannya sebagai unggahan yang menyamarkan sumber tanggung jawab yang sebenarnya. Tapi kalau di masyarakat ada yang berkembang istilah false flag atau jadi istilahnya gini, ada dua negara, misalnya negara A sama negara B. Negara A berpura-pura, salah satu oknum dari negara A berpura-pura untuk menjadi tentara negara B, lalu dia bertingkah konyol, mencitrakan seolah-olah negara B ini jelek. Negara B ini, tentaranya, suka memukuli sipil gitu. Nah itu false flag, artinya berperan sebagai orang lain untuk menyusup sebagai orang lain, untuk menjelek-jelekan orang yang dituju itu. Nah itu namanya false flag. Kalau kita lihat di postingan ini belum sampai ke situ. Tapi faktanya postingan ini Abu Ikhwan Aziz nggak ada, foto yang dipakai foto ilustrasi, lalu klaim klepon tidak Islam itu nggak benar. Rancu juga. Rancu dan sumbernya tidak jelas. Intinya klepon itu tetap halal. Tetap halal, bisa walaupun dimakan. Walaupun makanan Jawa. Iya kan makanan Jawa. Asal bahannya isinya gula Jawa, bukan minyak babi. Kita lanjut ke hoax ke berapa ini ya? Keempat. Ini ada kabar yang cukup menggelikan juga. Katanya ini ada triliunan manusia yang memanjat dinding gedung DPR dan Monas. Ada triliunan manusia yang berkumpul di Jakarta ini. Jadi beredar informasi bahwa pada 16 Juli 2020 Jakarta putih, triliunan manusia membludak memenuhi dinding gedung DPR dan tiang Monas, dan foto beserta keterangan itu ditulis di akun Wasgen Ramadaboy. Jadi ada foto gedung DPR dan Monas itu
ramai-ramai dipanjat orang-orang berpakaian putih-putih. Apa itu? Apa ada aksi lagi? Wah, Kayaknya enggak ya? nggak ada. Ada tuh. Lagian juga ada triliunan manusia itu Iya. yang lahirin siapa? Soalnya manusia di bumi itu cuman ada sekitar 7 miliar kalau nggak salah. Iya. Ini udah nggak masuk akal nih. Udah nggak masuk akal Ini baru sekilas dilihat pun, wah ini kita ya hoax lah. Siapa yang percaya kayak gini? 1 triliun itu kan 1000 miliar. Iya, 1 triliun 1000 miliar. Triliun berapa nih? Triliunan. Manusia panjat dinding Monas. Monas ambruk kalau kalau Tapi ada fotonya loh. Ya, tapi fotonya memang oke, kita bedah satu-satu ya. Nah, dari fotonya dulu. Ini yang unggah pertama Wasgen Ramada Boy Di Facebook. di Facebook. Dan itu memang tertulisnya triliunan manusia membludak menuju dinding. Ini maksudnya apa ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dilihat sekilas saja dari fotonya nggak masuk akal. Masa ada manusia manjat dinding? Kayak Spiderman ya? Kayak Spiderman. Terus motifnya apa manusia manjat dinding? Kalau demonya di bawah sini kan? Ya ini kan yang bawah kan lagi demo kan? Terus manjat ke atas. Manjat ke atas. Ngapain? Merayap ke atas. Ngapain? Jadi kalau tapi seriusnya begini, kalau kita cek gambarnya, sebetulnya itu unggahan Fahira Idris, Politikus. partai apa? Gerindra. PKS apa Gerindra? Gerindra kata ya rasanya Gerindra. Pokoknya politikus Fahira Ya, Idris. politikus Fahira Idris itu waktu Aksi 212. 2 Desember 2016 demo Ahok waktu itu. Dan gambar ini ya gini, cuman bedanya di dinding ini nggak ada orang, nggak ada putih-putih. Nggak ada putih-putihnya. Nggak ada yang manjat ya foto Nggak aslinya. ada yang manjat. Jadi ini memang ada foto ini cuman direkayasa. Artinya yang diunggah oleh Wasgen ini foto hasil rekayasa. Dan ini kan diklaim demo soal RUU HIP ya. Tanpa maksudnya tanpa keahliannya expert di bidang cek fakta pun kita sudah bisa menyimpulkan kalau ini wow. Pakai logika aja ya. Pakai logika aja udah nggak masuk akal. Masa ada orang rela merayap di dinding? Ya, jadi kalau kita juga bisa mengklasifikasikan ini juga disatir mungkin ya, mungkin loh. Hoax satir. Oh, karena seolah-olah ini menyindir gitu. Oh gitu. Entah menyindir siapa, tapi yang jelas ini sangat lebay. Berarti sebenarnya bukan untuk menyiarkan berita palsu, cuman untuk lucu-lucuan. Tapi secara resminya kita nyebut ini sebagai disinformasi. Hoax disinformasi. Dalam klasifikasinya itu manipulasi konten. Manipulasi konten. Manipulasi konten sehingga isu aslinya itu direkayasa jadi seperti ini gitu. Jadi termasuk disinformasi, nggak ada triliunan manusia yang memanjat dinding gedung DPR dan Monas. Ambrol nanti soalnya manusia di bumi pun cuma 7 miliar, ini triliunan ngundang dari planet mana gitu kan. Alien atau jangan-jangan jin ini. Kita lanjut aja. Kita tinggalkan gedung DPR yang dipanjat. Kita lanjut ke hoax kelima. Ini paling hot, paling anget, paling baru, paling fresh lagi keluar dari kulkas. Waktu ini di syuting ya. Ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 27 Juli. Ini yang paling hot. Paling hot. Anget ya Mas ya? Dari oven. Dari oven. Ini ada kabar mengenai DPC PDIP Solo yang dikabarkan memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari kontestasi Pilkada Solo 2020. Jadi kabar ini mencuat dari video di YouTube, di saluran YouTube Viva TV yang berjudul Viral Hari Ini, Info Seputar PDIP Solo Makzulkan Gibran, Berita Terkini. Video itu diunggah pada 25 Juli 2020. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Dari yang ini direkam. Masih hangat. Apakah benar Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan PDIP? Seorang putra Presiden Joko Widodo yang akan maju di Pilkada Solo. Kita bedah sama-sama. Kita bedah satu persatu. Pertama dari videonya. Dari video di saluran YouTube Viva TV, FIVA TV. FIVA.tv ya. FIVA.tv. Nah ini videonya ini berdurasi sekitar 14 menit 40 detik. Sebelum 7
sebelum menit 38 detik itu tuh tentang tiga rekaman yang digabung jadi satu. Pertama, rekaman pernyataan dari seseorang pria yang disebut-sebut sebagai perwakilan DPC PDIP Solo, lalu seorang ustadz yang berceramah, lalu yang ketiga itu Gibran yang sedang orasi. Nah, kita bedah satu-satu. Pertama, rekaman seorang pria yang dinyatakan sebagai perwakilan DPC PDIP Solo, pengurus gitu. Kalau di situ kan diklaimnya sebagai pengurus. Kalau kita teliti lebih jauh, sebetulnya itu adalah rekaman yang diduplikasi, artinya yang dicopy, di crop. Croppingnya itu untuk menghilangkan sumber pengunggah pertama sama identitas. Jadi dari kotak gini terus di crop kecil samping sama bawah di crop, lalu memperlihatkan seorang yang diklaim sebagai pengurus DPC PDIP Solo. Nah, gitu kalau kita telaah, kalau kita periksa lebih jauh, itu adalah BRM Kusumo Putro. Dan pernyataannya itu disampaikan pada Selasa 30 Juni 2020, dan itu juga dimuat oleh solopos.com dan koran Solo Pos gitu. Dan itu pernyataan disampaikan di rumah makan Kaki 5 Solo. Kaki 5 Solo. Dan BRM Kusumo Putro ini deklarator relawan Gerakan Rakyat untuk Daerah Kota Surakarta atau disingkat Garuda, nggak mewakili DPC PDIP Solo. Dan pernyataannya itu pun nggak berkaitan dengan pemakzulan, cuman dia menolak pencalonan Gibran karena alasan Gibran tidak punya jam terbang yang lebih tinggi dari Ahmad Purnomo yang diusung oleh Garuda ini. Dan Gibran itu dianggap kompetensinya tidak lebih dari Ahmad Purnomo. Lalu selanjutnya soal di situ juga ada hashtag Tribun News. Ini juga pencatatan nama media. Kalau di keterangan videonya itu kan ada Tribun News, itu juga pencatatan nama media. Kalau di periksa lagi di websitenya Tribun News dan media partnernya atau jaringannya tribunnews.com. Jaringannya tribunnews.com, Tribun Solo, Tribun Nopo itu kalau domain itu. Banyak banget itu nggak ada nyebut pemakzulan. Jadi itu cuman pencatatan nama media, padahal itu bukan dari tribunnews.com. Bukan. Jadi kalau kita simpulkan, PDIP Solo memakzulkan Gibran adalah hoax yang golongannya disinformasi. Ini video yang memuat rekayasa atau manipulasi konten dengan menghilangkan maksud dan sumber asli dari rekaman-rekaman. Itu tadi 5 hoax yang sudah kita jabarkan. Sebenarnya penjabaran lengkapnya itu juga bisa dibaca langsung di solopos.com. Iya, dan kalau di koran Solo Pos itu juga ada di edisi Selasa ya. Setiap Selasa. Dan kalau mau pengen tahu detailnya di situ. Dan kalau penonton sekalian pengen mengirimkan konten untuk dicekkan, diperiksakan di tim cek fakta itu ini hoax apa benar? Itu hoax apa benar? Kita akan bikinkan semacam Instagram khusus dengan akun Hoaxbuster ya. @Hoaxbuster nanti di keterangan kita di bawah sini ya. Di bawah sini. Ada toh. Ada dong. Terus nanti juga bisa masuk di link Telegram. Kita sudah buat link Telegram. Di bawah sini link Telegram. Di bawah sini juga link Telegram. Nah, itu nanti kalau diklik nanti bisa masuk ke cek fakta grup Telegram. Grup Telegram Hoaxbuster itu mau disampaikan hoax seperti apa silahkan, tapi kami prioritaskan untuk hoax yang di Solo Raya gitu, karena biasanya hoax yang sifatnya global dan nasional itu sudah ada banyak yang ngecek gitu. Kalau di Solo Raya ini kan masih banyak misinformasi yang belum dibedah. Masih banyak misinformasi yang beredar di grup WhatsApp itu biasanya grup WhatsApp bapak-bapak, grup WhatsApp RT RW, kelurahan, ibu-ibu arisan itu biasanya. Ibu arisan itu kan banyak. Jadi kirimkan ke kita supaya kita bisa cek fakta, mengecek
kita nanti bisa, kalau umpamanya video, kita bisa bedah videonya seperti apa. Kalau itu berupa pernyataan, kita bisa konfirmasikan langsung ke orang yang punya Bersangkutan. otoritas gitu.